Shalom semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Perundungan Terhadap Prestasi Anak Sekolah Dasar. Kelompok kami beranggotakan Adelia Juanita, Fresly Panjaitan, Hillary Talahatu, Leonita Agnes, dan Mirma Widya. Selamat menyaksikan. Yang pertama akan kami jelaskan bab 1 pendahuluan. Ada identifikasi masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Baiklah, saya Fresly Panjaitan akan menjelaskan di bagian latar belakang. Kita menaruh harapan yang besar pada anak supaya mereka bisa menjadi penerus bangsa dan negara. Mana harapan tersebut akan tercapai dengan banyak cara, salah satunya adalah pendidikan. Di dalam pendidikan, anak akan dibentuk karakter serta perilakunya supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga mereka dapat meraih prestasi dan menentukan masa depannya. Namun, sekarang ini tidak jarang kita temui bahwa ada anak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mereka prestasinya menurun. Karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungannya sendiri sehingga merasa bahwa lingkungan itu adalah ancaman bagi diri mereka. Contoh kasusnya adalah kasus perundungan yang sekarang marak terjadi pada anak sekolah dasar. Itu disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari orang tua dan guru dalam membatasi pergaulan anak. Perundungan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar, karena perundungan itu berdampak pada psikis, fisik, dan moral anak. Selain menurunnya prestasi belajar, perundungan itu akan mengakibatkan anak menarik diri dari lingkungannya, sehingga hal itu dapat menyebabkan anak sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Menurut data yang kami dapat dari KPAI, dalam kurun waktu 9 tahun terhitung dari 2011 hingga 2019, tercatat sebanyak 37.000 kasus pengaduan kekerasan terhadap anak, dan salah satu kasus yang dilaporkan adalah kasus perundungan yang terjadi di bidang pendidikan serta sosial media, yaitu sebanyak 2.400 kasus. Ini ditulis dalam artikel Kartikawati pada tahun 2020. Berdasarkan fakta tersebut, dapat kita lihat penurunan itu diakibatkan karena banyaknya oknum yang melakukan tindak kekerasan atau perundungan dan menjadikan anak-anak sebagai korbannya, terutama di bidang pendidikan dan sosial media. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, maka yang diperlukan adalah peran orang tua, di mana orang tua adalah sumber pendidikan yang pertama yang didapatkan anak, yaitu melalui wadah keluarga. Di tengah keluarga, anak dapat bertumbuh secara kognitif, spiritual, dan emosi, dan orang tua harus mampu membekali anak-anak dengan emosi-emosi atau pengetahuan-pengetahuan yang baik supaya perkembangan dan pertumbuhan anak itu baik juga. Selain itu, guru juga sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, di mana guru dapat membimbing anak, menuntun anak, dan memfasilitasi anak supaya dapat bertumbuh berdasarkan pengetahuan yang disalurkan guru kepada mereka, baik dalam hal kognitif, spiritual, dan emosi, sehingga apa yang diekspresikan anak itu adalah baik berdasarkan pengetahuan yang diimplementasikan gurunya. Orang tua dan guru bertanggung jawab penuh untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya anak-anak juga dapat mengetahui dan mengimplementasikan supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan pelajaran yang didapat dari guru dan orang tua. Anak dapat diajarkan untuk dapat mengasihi orang lain dan bukan hanya mengasihi diri mereka sendiri, serta anak diajarkan supaya tidak menaruh dendam kepada sesamanya, supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
Saya Hilary Talahatu akan menjelaskan tentang manfaat. Di sini kami bagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk guru dan juga orang tua. Yang pertama untuk guru. Makalah ini dapat memberikan informasi kepada guru mengenai berbagai bentuk kasus perundungan, dengan tujuan guru dapat menganalisis bagaimana cara menangani perilaku anak yang melakukan dan mengalami perundungan. Yang kedua, setelah menerima informasi, guru juga dapat mencegah kemungkinan bentuk perundungan yang akan terjadi dengan memberikan bimbingan atau arahan kepada anak tentang perundungan. Manfaat yang kedua bagi orang tua, yaitu memberikan informasi bahwa perundungan pada anak mengakibatkan perkembangan psikologi pada anak itu dapat terganggu. Pada akhirnya, akan berdampak pula kepada prestasi anak. Kemudian, memberikan informasi tentang bagaimana cara meresponi dengan baik dan bijak sebagai orang tua jika anak mengalami perundungan di sekolah. Kemudian bab 2 tentang isi ada landasan teori, metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Saya Hilary Talahatu akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama tentang perundungan. Perundungan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bullying adalah suatu perlakuan negatif berupa gangguan atau usikan oleh seseorang atau kelompok orang kepada orang lain secara terus-menerus, dengan tujuan membuat orang tersebut menjadi trauma atau merasa tidak nyaman. Menurut Rigby 1994, perundungan merupakan tindakan yang hanya untuk memenuhi kesenangan tersendiri yang dilakukan berulang-ulang secara individu maupun kelompok kepada korban secara langsung. Tujuannya adalah untuk menyakiti korban tanpa adanya rasa tanggung jawab. Mereka yang sering mendapatkan perlakuan ini diantaranya memiliki kemampuan intelektual lemah, penampilan fisik yang aneh, status sosial dan ekonomi dari kalangan yang tidak mampu. Perundungan sendiri banyak terjadi di kalangan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Usia rawan anak didik yang menjadi pelaku perundungan terjadi pada saat mereka berusia 10 hingga 17 tahun. Kejadian perundungan itu sendiri tidak mengenal tempat dan waktu. Selama minim pengawasan dari guru dan orang tua, perundungan kemungkinan besar akan terjadi. Yang berikutnya adalah pengelompokan perundungan, menurut Coloroso 2006. Yang pertama, perundungan secara verbal, seperti memberi julukan nama, celaan, fitnah, kritikan negatif, penghinaan, pelecehan, dan sebagainya. Yang kedua, perundungan secara fisik seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, mencakar, meludahi, dan menghancurkan barang pribadi milik korban. Yang ketiga, perundungan secara relasional atau psikologis, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku tersebut tidak terlihat secara nyata, melainkan tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, cibiran, dan bahasa tubuh yang mengejek. Yang keempat, perundungan elektronik yang terjadi melalui media-media elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meneror korban. Perkenalkan, nama saya Mirma Widya Kristanti. Di sini saya akan menjelaskan faktor terjadinya suatu perundungan. Yang pertama adalah faktor keluarga. Hal ini bisa menjadi faktor karena anak merasa di dalam keluarga itu tidak adanya harmonis. Pola asuh orang tua yang terlalu keras, misalnya menghukum atau mengancam, dan terkadang orang tua juga memberikan contoh perundungan baik disadari ataupun tidak yang dapat dicontoh oleh anak di dalam keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang ada di sekitar kita dapat mempengaruhi terjadinya suatu perundungan kepada anak. Misalnya, teman sebaya dan status sosial. Teman sebaya menjadi teman bergaul yang tindakannya dapat ditiru, sehingga anak dapat melakukan persis apa yang dilakukan oleh temannya. Sedangkan untuk status sosial menjadi faktor karena
anak berasal dari keluarga mampu atau kurang mampu juga dapat melakukan suatu perundungan. Tindakan ini bertujuan supaya mendapatkan suatu penghargaan dari teman-temannya. Dampak dari suatu perundungan yang pertama adalah merasa bahwa harga dirinya rendah, sehingga anak yang mengalami perundungan tidak berani melapor kepada orang tua ataupun kepada guru, sehingga ini menyebabkan banyak kasus perundungan yang tidak terlihat. Yang kedua, memunculkan perubahan sikap, perilaku, dan kebiasaan pada anak. Misalnya, anak lebih menarik diri dengan aktivitas sosial yang membuat dia sulit untuk bergaul. Yang ketiga, memunculkan lecet dan luka pada tubuh jika perundungan itu terjadi secara fisik. Yang keempat, anak akan mengalami gangguan psikologi seperti rasa cemas yang berlebihan. Yang kelima, anak juga akan mengalami sulit berkonsentrasi di dalam pelajaran karena yang mereka pikirkan adalah masalah yang dihadapi. Beberapa pendapat mengenai prestasi belajar. Menurut Newak, belajar adalah tindakan yang dapat membuat adanya perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman. Nah, di sini jadi belajar merupakan proses di mana seseorang itu mencapai sebuah perubahan. Perubahan di sini yang dimaksud adalah perubahan dari tingkatan pengetahuan yang rendah menuju pada tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian menurut Slameto, prestasi merupakan hasil dari kegiatan belajar yang dicapai oleh seseorang. Jadi prestasi merupakan hasil suatu pencapaian. Contohnya ketika mendapat nilai yang memuaskan atau menjadi juara di kelas. Kemudian menurut Rothschild, prestasi belajar merupakan kemampuan dalam pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam usaha belajarnya. Oleh sebab itu, prestasi belajar ini merupakan hasil yang dapat dicapai seseorang dalam usahanya untuk memperoleh suatu pengetahuan. Kemudian menurut Riani, proses belajar mengajar yang digunakan guru, interaksi siswa, dan motivasi adalah faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar, di mana motivasi dapat diartikan sebagai gerakan yang timbul untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan tertentu. Jadi mengenai prestasi belajar ini, anak yang mengalami suatu perundungan tidak memiliki adanya motivasi atau semangat untuk belajar karena anak di dalam pemikiran mereka bukan materi pembelajaran yang dipikirkan, melainkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Kami menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dalam menyusun makalah penelitian ini, yaitu kami mengambil data-data dan fakta-fakta berdasarkan artikel-artikel atau buku-buku yang kami baca dari perpustakaan maupun yang kami dapat dari internet. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan saya, Leonita Agnes. Masalah perundungan seringkali terjadi pada jenjang pendidikan, khususnya sekolah dasar. Seperti halnya setiap tindakan memiliki dampak, begitu juga dengan perundungan. Perilaku tersebut memiliki dampak yang besar terhadap mental seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan membawa pengaruh bagi seluruh tindakan, dan tindakan tersebut akan mempengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah prestasi anak. Dampak dari perundungan ini adalah anak akan mengalami rendah diri. Rendah diri adalah tindakan seseorang yang selalu merasa dirinya tidak mampu, memiliki keraguan pada dirinya, bahkan kebencian pada diri sendiri. Rendah diri yang dirasakan anak akan mempengaruhi dirinya dalam mengikuti pelajaran di kelas. Dirinya akan semakin merasa tidak mampu melakukan banyak hal, termasuk untuk belajar di dalam kelas. Hal tersebut dapat mengganggu semangat belajar anak dan akan berdampak pada prestasinya. Perundungan juga mengakibatkan perubahan sikap, perilaku, dan tindakan pada korban. Dalam hal ini, anak akan cenderung menarik diri dari pergaulan atau lingkungan bermainnya, dan anak lebih memilih untuk menyendiri. Selain itu, konsentrasi anak juga dapat berkurang akibat masalah perundungan yang menimpanya. Hal tersebut
dapat mengakibatkan penurunan prestasi anak, dan anak yang menjadi korban menjadi malas ke sekolah. Oleh sebab itu, penting adanya tindakan yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mencegah dan mengurangi tindakan perundungan. Cara untuk mengatasi perundungan yaitu melibatkan seluruh pihak yang terkait, yaitu anak, guru, dan orang tua melalui kerjasama antar sekolah dan orang tua. Kerjasama yang dibangun antara sekolah dan orang tua berguna untuk memantau perkembangan anak dan memantau apakah tindakan perundungan semakin terus terjadi. Yang kedua adalah berdayakan anak. Berdayakan anak yang dimaksud adalah mengajak pelaku dan juga korban untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, tentunya dengan pengawasan agar dapat terjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, menjelaskan dan memaparkan materi perundungan dalam proses mengajar. Menjelaskan dan memaparkan materi perundungan dalam proses di kelas dapat membuat anak semakin mengerti dan memahami dampak yang dapat terjadi dari perlakuan tersebut. Yang keempat adalah menjalin persahabatan di luar kelas. Anak diajak untuk menjalin pertemanan di luar lingkungan sekolah, sehingga dirinya dapat belajar bersosialisasi dengan baik dalam segala situasi. Yang kelima, memberi perhatian kepada anak. Hal ini juga penting untuk diperhatikan adalah perhatian yang harus didapat oleh anak dari orang tua di rumah dan guru di sekolah, supaya anak merasakan bahwa dirinya diperhatikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Berdasarkan masalah yang dibahas, Allah mengingatkan dalam Roma 2 ayat 1 bahwa siapa yang menghakimi orang lain, dia tidak akan bebas dari kesalahan. Sebab mereka yang menghakimi orang lain, mereka juga menghakimi diri mereka sendiri atas perbuatan mereka. Artinya, jelas bahwa penghakiman ada di tangan Allah dan Allah sendiri yang akan menghakimi seseorang menurut perbuatannya. Dalam Imamat 19 ayat 18, kembalilah Allah mengajarkan bahwa janganlah kita menaruh dendam terhadap sesama, melainkan kasihanilah sesama manusia. Hal demikian juga menjadi hukum kedua dalam Matius 22 ayat 39 yang Allah tetapkan bagi manusia, yakni kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, Allah menuntut agar semua manusia saling mengasihi tanpa membeda-bedakan, apalagi menghakimi hingga menyakiti sesama. Tindakan perundungan sangat ditentang Allah karena merupakan tindakan yang menyakiti seseorang dan sesama. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, khususnya calon pendidik Kristen, kita perlu menindaklanjuti perundungan sebagai tindakan yang melanggar hukum Allah dan lebih menegaskan peraturan-peraturan yang dapat mengurangi terjadinya kasus perundungan. Kemudian bab 3 penutup ada kesimpulan dan saran. Nama saya Adelia Juanita. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan dapat mempengaruhi prestasi anak. Perlakuan buruk yang dialami anak membuat mereka merasa rendah diri dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan sesuatu termasuk belajar. Kondisi rasa takut dalam belajar tentunya akan mengurangi fokus anak dalam menangkap apa yang disampaikan gurunya. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat besar untuk mencegah dan mengatasi masalah perundungan ini. Peran orang tua sebagai sumber pendidikan yang pertama harus lebih memperhatikan dan mengajarkan anak menghargai sesamanya, dengan menunjukkan sikap yang sama di rumah maupun di sekitar. Jadi di sini orang tua dapat mengajarkan anak memiliki rasa hormat dan menghargai dengan menunjukkan sikap tersebut di rumah maupun di sekitar. Contohnya, orang tua terlebih dahulu menghargai anak dan memperlakukannya dengan baik. Nah, kemudian peran guru adalah dapat memfasilitasi anak di sekolah dengan pengetahuan yang dapat mengajak anak agar mau bersosialisasi dengan teman lain. Nah, selain itu juga guru dapat membimbing dan menjadi contoh bagi siswa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu perundungan terhadap anak. Contohnya, guru tidak boleh mengejek nama anak atau perilaku anak yang aneh.
sehingga kasus perundungan dapat terminimalisasikan dan berkurangnya tingkat kasus rasa takut atau cemas pada anak sekolah dasar yang disebabkan oleh perundungan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran yang dapat membantu orang tua dan guru untuk dapat mengatasi permasalahan perundungan ini. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut. Pertama, mengadakan sosialisasi tentang tindakan perundungan. Hal ini supaya anak-anak paham terhadap pengertian perundungan, bentuk, serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, dengan melakukan sosialisasi ini, diharapkan supaya anak-anak dapat mengenal bagaimana perundungan itu dan dapat segera melaporkan kepada guru atau orang tua jika mereka melihat atau mengalami perundungan. Yang kedua, memberi penyuluhan kepada orang tua mengenai permasalahan perundungan ini. Hal ini memiliki tujuan supaya orang tua tidak memperlakukan anak di rumah dengan buruk, melainkan boleh membangun keharmonisan dalam keluarga. Ketiga, mengawasi anak di dalam lingkungan tempat bermain, di mana orang tua berperan untuk mendidik, membimbing, dan membatasi setiap lingkup bermain anak, supaya anak meminimalkan terjadinya tindakan perundungan terhadap anak.